Baik, perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Hamzah Syaiful Azmi, NIM 104170119 dari Prodi Mikrobiologi Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas linearisasi suatu fungsi pada suatu titik tertentu dan polinomial Taylor. Nah, di sini terdapat sebuah soal berupa persamaan diferensial atau persamaan turunan dari suatu fungsi, yaitu turunan terhadap B dBt dt itu memiliki persamaan 0,02 dari akar fungsi tersebut atau akar bt. Oke. Nah, kita memperoleh keterangan bahwa T dinyatakan dalam jam dan B dengan B pada titik 60 itu memiliki nilai 100. B ini apa sih? B ini adalah suatu fungsi yang menyatakan populasi bakteri pada waktu tertentu. Oke. Nah, kemudian yang ditanya adalah bagaimana linearisasi dari B T pada A sama dengan 60. Nah, untuk menjawab ini sebenarnya kita cukup mencari persamaan garis singgung dari fungsi ini pada titik tersebut. Nah, persamaan linearnya adalah LT sama dengan B pada fungsi B pada titik A. Oke, itu ditambahkan dengan turunan dari B fungsi dari A dikalikan dengan T dikurang A. Sebenarnya ini tuh sebuah bentukan persamaan ketika kalian mencari. Sebenarnya waktu SMA kan kita udah belajar gitu bagaimana cara membentuk suatu persamaan garis singgung yang melewati titik singgung tertentu, yaitu titik singgungnya adalah A dan BA. Oke, itu tuh memiliki persamaan ternyata Fx atau persamaan garis singgungnya atau Ft ya. Kalau di sini kita gunakannya LT dikurang BA itu harus sama dengan turunan dari B pada titik A. Oke, dikalikan T kurang A. Dan itu memiliki bentukan yang sama dengan Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Oke. Nah, makanya kita bisa memperoleh bentukan seperti ini. Nah, kemudian agar kita nggak pusing, mungkin kita tandain dulu ini ya. Ini adalah suatu bentukan. Dari mana munculnya bentukan persamaan ini? Jadi kalian harus mengingat ini adalah catatannya. Nah, kemudian kita akan melakukan, tinggal masukin aja nilainya sebenarnya. Linearisasi dari B T pada A sama dengan 0. Maka ini sama aja kayak kita mencari persamaan garis singgungnya. Maka LT ketika T itu bernilai A, LT itu sama dengan B dari 60. Oke, ditambah B aksen 60. Oke, T dikurang A nya 60. Oke. Hingga kita lakukan simplifikasi di sini. B60 itu kita dapat data di sini, nilainya adalah 100. B60 atau ya kita bikin aja lah kayak gini dulu ya. Biar gampang ditambah. Ini kan B aksen. Ini tuh sama juga dengan B aksen. T. Oke. Berarti B aksen 60 itu berapa sih? 0,02 akar dari B60. Oke, sampai di sini bisa dipahami. T dikalikan T kurang 60. Oke, B60 tadi kita dapat 100. Ditambah ini 0,02 dikalikan akar dari 100. Dikalikan T dikurang 60. Nah, kita sederhanakan saja. 100 ditambah 0,02
dikalikan 10 dikalikan T dikurang 60. Maka ini bisa kita peroleh bentukan 100 ditambah 0,02 kali 10 itu 0,2 dikali T dikurang 60. Maka kita boleh, sebenarnya kalian mau bikin persamaannya kayak begini saja itu sudah boleh. Tapi kalau misalkan kalian mau melanjutkannya jadi bentukan 100 ditambah 0,2 T dikurang 0,2 dikali 60 itu adalah 12. Makanya dikurang 12. Maka kalian peroleh persamaan LT-nya adalah 100. Oke. Bentar, maaf. T 0,2 T tambah 88. Ini adalah persamaan garis singgung pada titik. Persamaan garis singgung pada titik A, B, A. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, kalau mengatakan hampiran atau linearisasi dari fungsi, maka kita harus meninjau. Ini kan persamaan linearnya. Nah, sedangkan persamaan sebenarnya kan bukan linear. Maka kita memiliki hampiran bahwa BT atau fungsi B ya itu akan serupa dengan LT, akan serupa atau mirip-mirip dengan LT sifatnya pada rentang nilai T tertentu di sekitar titik A. Oke, maka kita bisa asumsikan atau linearisasikan BT itu adalah 0,2 T tambah 88. Oke, beres untuk soal yang pertama. Ini linearisasi BT pada A sama dengan 60. Sebenarnya ada satu hal lagi yang harus kalian pahami. Oke, ini hasil. Nah, jadi gini. Suatu fungsi misalnya kita katakan sajalah itu fungsi kuadratik seperti ini. Sebentar, fungsi kuadratik memiliki bentukan seperti ini. Bentukan seperti ini. Nah, ketika kalian melakukan zooming atau memperbesar daerah sini, sebenarnya kan kalian bisa tahu garis singgung itu adalah, misalnya pada titik tersebut garis singgungnya itu adalah seperti ini. Oke. Mungkin bisa dipahami ya garis singgungnya seperti itu bentuknya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lakukan zooming atau kita lakukan pendekatan lebih lanjut terhadap ini dan kita lakukan zoom, kita bisa melihat bentukan fungsi itu kurang lebih akan seperti ini. Dan semakin kalian zoom pada daerah itu, pada daerah ini, kalian akan peroleh hasil yang sangat mencengangkan bahwa pada daerah tersebut perubahan nilai BT itu akan cenderung sama atau mirip dengan perubahan nilai dari garis singgungnya. Semakin kalian zoom, semakin kalian paham. Dan ini semakin terlihat bahwa dia memang bentuknya itu akan semakin linear ketika kalian semakin zoom. Oke.
Ini adalah catatan kenapa kita mengatakan ini sebagai linearisasi. Nah, namanya juga hampiran. Kita hanya bisa memprediksi nilai BT pada daerah di sekitar sini. Daerah di sekitar ini. Daerah di sekitar sini. Kita hanya bisa melakukan hampiran nilai BT pada daerah sekitar situ. Ketika nilai X ada di sekitar nilai A, atau A merupakan nilai X, titik singgung dari singgung kita. Nah, ketika semakin jauh dari titik itu, nilai B mungkin akan jauh berbeda dengan nilai garis linearnya. Maka itu hampiran tidak bisa dilakukan untuk rentang yang sangat jauh dari titik singgung. Oke. Nah, kemudian untuk soal berikutnya, oke, kita bisa tahu dan kita diminta untuk melakukan pencarian terhadap nilai hampiran. Gunakan hasil di atas untuk memperoleh hampiran dari B62. Oke. Maaf, ini dia kepencet ya. Oke. Nah, B62. Nah, ketika nilainya B62, yang bisa kita lakukan adalah menghampiri nilainya dengan 0,2 T. T-nya tadi 62 tambah 88. Kita pakai persamaan ini. Oke. Maka B62 ini jangan dibuat dalam bentuk sama dengan. Kalau sama dengan berarti nilai A exactly the same with B. Kalau misalkan kalian menggunakan tanda seperti ini, itu menyatakan bahwa nilai dari A itu mendekati nilai B, tapi bukan B. Jadi menghampiri nilai B, tapi itu bukan B. Nah, hampiran itu harus bisa dibuat sekecil mungkin agar kita bisa meneglect atau mengabaikan selisih antara nilai B dan nilai A yang sungguhnya. Seperti itu. Nah, nilai B 62 itu sama dengan 0.